Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gemala Hardina Sinta, dosen tetap Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Hasanuddin. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen untuk Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada bidang pengajaran. Adapun pada video ini akan diberikan cuplikan singkat mengenai pemaparan mata kuliah Teknik Pengolahan Pangan yang diampu di program studi Sarjana Teknik Pertanian Universitas Hasanuddin pada semester genap yang diambil oleh mahasiswa tahun kedua dengan beban 2 SKS. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan para siswa pengetahuan dan keterampilan analitis serta pemecahan masalah yang diperlukan untuk menganalisis proses yang digunakan dalam operasi pengolahan pangan. Mata kuliah ini akan diajarkan dalam 16 pertemuan dengan 5 topik utama serta 2 ujian. Topik pertama yaitu kesetimbangan energi dan massa, kemudian dilanjutkan oleh sistem pendinginan dan pembekuan, lalu diikuti oleh ujian tengah semester pada minggu ke-8. Selanjutnya memasuki topik sterilisasi dan pasteurisasi, kemudian evaporasi dan dehidrasi makanan, serta topik terakhir adalah karakteristik reologi makanan. Dan pada akhir pertemuan di minggu ke-16 akan diakhiri oleh ujian akhir semester. Bobot penilaian dari mata kuliah ini terdiri atas 25% ujian tengah semester, 25% ujian akhir semester, 30% studi kasus secara berkelompok, serta 20% tugas individu. Selanjutnya Anda akan menyaksikan cuplikan perkuliahan pada pertemuan kedua pada mata kuliah Teknik Pengolahan Pangan untuk topik kesetimbangan massa dan energi. Metode pembelajaran yang digunakan adalah student-centered learning yang menekankan pada case-based study. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian semua pada kuliah hari ini untuk kuliah Teknik Pengolahan Pangan. Nah, di kuliah hari ini pada minggu kedua topiknya itu masih terkait kesetimbangan massa dan energi, dan untuk minggu kedua ini khususnya kita akan lebih banyak membahas mengenai kesetimbangan massa. Nah, capaian pembelajaran apa yang diharapkan kalian ketahui setelah melalui mata kuliah ini, topik ini, yaitu kalian diharapkan mampu untuk menganalisa neraca massa dan energi atau kesetimbangan dari massa dan energi yang terjadi selama proses pengolahan pangan. Nah, setelah ini nanti saya akan berikan penugasan khusus untuk topik ini. Penugasannya itu dalam bentuk studi kasus dengan bobot penilaian 20%, di mana dia dibagi 2 tahap. Tahap pertama itu 10% dan tahap kedua itu 10% juga bobotnya. Nah, sebelum kita masuk kepada materinya, kita review dulu untuk materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai kesetimbangan massa, di mana dia konservasi transfer massa, di mana massa itu tidak bisa dibuat atau dihancurkan, tapi komposisi dari massa itu bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Jadi contohnya dari singkong berubah menjadi tepung gitu. Nah, itu maksudnya massa. Jadi tepung kan tentu tidak muncul sendiri ya, dia ada asalnya. Nah, itulah massa itu dirubah bentuknya. Sehingga kita bisa lihat gambar di bawah ini adalah suatu sistem, yaitu tangki, ada input dan juga output di tangki ini. Maka massa yang masuk ke dalam sistem tersebut ketika dikurangi dengan massa yang keluar dari sistem, maka dia akan sama dengan laju akumulasi massa yang ada dalam sistem tersebut. Nah, kita sudah pelajari ini minggu lalu. Minggu ini kita akan masuk ke analisis kesetimbangan massa. Jadi kita mencoba menganalisa kesetimbangan massa pada proses pengolahan gula. Nah, ada yang tahu bahan dasarnya untuk mengolah gula kristal itu dari tebu kan? Jadi tebunya itu diperas untuk mendapatkan nira atau larutan hasil perasan tebu. Nah, ada 4 tahap untuk mengolah nira itu menjadi gula kristal. 4 tahapan utama. Yang pertama ada evaporasi, kristalisasi, sentrifugasi, dan pengeringan.
Nah, apa tujuannya evaporasi itu? Untuk mengurangi kadar air. Untuk mengurangi, bisa colong diulangi. Untuk mengurangi kadar air. Untuk mengurangi kadar air. Ya, evaporasi untuk mengurangi kadar air dari debu larutan nira tersebut. Kemudian dilakukan kristalisasi untuk membentuk kristal gula dari larutan yang sudah terkonsentrasi tersebut. Kemudian ada proses sentrifugasi untuk memisahkan antara kristal gula dan juga cairannya. Lalu ada pengeringan. Nah, ini jadi awalnya itu kita harus tahu dulu menjawab pertanyaan ini. Apa bahan dasarnya dan apa produk akhirnya, serta apa saja tahapan-tahapan dalam pengolahannya. Setelah kita menjawab pertanyaan ini, kita bisa menggambarkan yang namanya diagram alir atau flow diagram untuk pengolahan. Nah, untuk pengolahan gula tadi ada 4 tahapan, kita bisa gambarkan seperti ini, terdiri dari evaporator, kristalisasi, sentrifugasi, dan pengeringan. Lalu bahan masuknya adalah larutan gula, lalu produk akhirnya adalah kristal gula. Nah, kita misalkan 20%-nya itu adalah 20% dari bahan itu adalah kandungan sukrosa. Jadi dari larutan nira 20%-nya itu adalah kadar sukrosanya. Sehingga komposisi dari larutan gula 20% itu berarti kan ada 100% komposisi, 20%-nya adalah kadar gula, maka sisanya karena dia larutan berarti sisanya adalah air. Toh? Nah, dalam air itu ada juga kotoran, sehingga kita bisa asumsikan 1%-nya adalah kotoran dan 79%-nya air. Nah, kemudian apa yang terjadi pada proses evaporasi tadi sudah dijawab sama temannya Sentanu bahwa akan terjadi penguapan air. Nah, karena setelah airnya menguap, konsentrasi gula yang ada di larutan ini akan meningkat. Jadi penguapan air menyebabkan peningkatan konsentrasi gula. Selanjutnya, pada bagian mana saja selain evaporasi terjadi pengurangan massa? Coba. Di sentrifugasi, di situ dia larutannya itu kan diputar untuk mengubah cairan larutan gula dengan cairan yang nira. Sentrifugasi terjadi perubahan massa. Kemudian satu lagi ada di pengeringan. Bisa dijelaskan? Karena pada proses pengeringan itu terjadi perbedaan suhu sehingga proses tersebut akan menghasilkan terjadi proses penguapan air sehingga kadar air pada bahan tersebut juga akan berkurang. Oke, ya betul sekali. Jadi tadi kan kita sudah mengetahui bahwa selain dievaporasi, perubahan massa juga terjadi pada proses sentrifugasi dan pengeringan. Sehingga kita bisa gambarkan diagram alirnya dengan lebih lengkap lagi. Pertama, kita buat garis putus-putus berupa sistem, batasan sistem. Jadi kita perlu membatasi sistem yang kita buat, sistem pengolahan yang kita buat. Kemudian dari batasan sistem itu kita bisa gambarkan berapa saja inputnya. Tadi kan input paling awal adalah larutan gula. Lalu outputnya apa-apa saja yang keluar dari sistem tersebut. Pertama, di proses evaporasi terjadi penguapan air, berarti ada uap air yang keluar. Kemudian di proses sentrifugasi terjadi pemisahan antara kristal gula dan larutan. Maka di sini ada larutan yang keluar dari sistem. Kemudian pada proses pengeringan, mesin pengering itu kan ada udara panas yang masuk ke dalam mesinnya, sehingga ada udara panas yang masuk ke dalam sistem dan hasil penguapannya, uap airnya dibawa keluar sehingga ada uap air yang keluar dari sistem. Dan paling akhir adalah produk kering. Sehingga kalau kita bisa lihat di diagram ini ada berapa masukan ke dalam sistem. Ada yang pertama adalah gula, sugar, larutan sugar. Yang kedua udara panas, ya. Kemudian yang keluar berarti ada uap air, dry sugar, cairan hasil sentrifugasi,
Ya, uap airnya ada di 2 titik, di evaporator dan di pengeringan. Nah, sehingga kita bisa lihat secara sederhana kesetimbangan massa itu, misalnya di sini kesetimbangan massa itu adalah input harus sama dengan output. Jadi inflow akan sama dengan outflow tambah akumulasi, atau apapun yang masuk ke dalam sistem akan sama dengan yang keluar dari sistem tersebut. Nah, akumulasi ini akan bernilai 0 ketika sistemnya itu dalam kondisi steady state. Nah, lalu contohnya di sini ada alat pengering. Jadi ini adalah alat pengering. Kita gambarkan batasan dari alat pengering tersebut. Kita masukkan bahan. Ini adalah bahannya. Bahan yang awalnya itu masuk berarti dia kadar airnya pasti tinggi. Misalnya 80%. Lalu kita melakukan pengeringan, tentu tujuannya itu supaya kadar air bahan turun, begitu. Jadi bahan yang awalnya kadar airnya tinggi ingin dikurangi kadar airnya. Nah, untuk mengurangi kadar airnya itu maka ada udara panas yang akan masuk ke dalam alat pengering ini. Udara panas ini awalnya sedikit kadar airnya. Jadi udara panas awalnya itu tentu saja kering atau tidak ada air dalam udara tersebut. Lalu masuk ke dalam sehingga air pada bahan itu akan menguap dan pada akhirnya akan keluar udara dengan kadar air yang lebih tinggi karena air dari bahan menguap untuk keluar dari mesin pengering. Sehingga pada sistem ini input akan sama dengan output. Ditambah akumulasi. Inputnya adalah bahan dan udara panas. Kita simbolkan misalnya bahannya itu W, udara panas itu disimbolkan A, kemudian produk akhir disimbolkan D. Kemudian di sini wet airnya ya ditulis wet air, sehingga inputnya adalah W bahan ditambah A sama dengan outputnya D ditambah wet air. Nah, ini adalah kesetimbangan massa dari suatu sistem pengeringan. Nah, kesetimbangan massa itu bisa dibuat untuk per bagian alat. Misalnya tadi kesetimbangan massa di evaporator, kesetimbangan massa di kristalisasi, kesetimbangan massa di sentrifugasi, kesetimbangan massa di pengeringan. Kemudian bisa juga digabungkan menjadi kesetimbangan massa dari proses pengolahan gula, yaitu digabungkan 4 komponen ini gitu. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, silahkan jika ada yang ingin bertanya, bisa angkat tangannya kalau ada yang mau bertanya. Ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatan ini diberikan. Tadi saya melihat Bu pada diagram alir pengolahan gula. Nah, bisa dilihat bahwa terdapat sistem boundaries atau batasan sistem pada diagram tersebut. Nah, batasan sistem tersebut melingkupi keseluruhan proses maupun per unit alatnya. Nah, mengapa dalam perhitungan neraca massa tersebut penting sekali untuk menentukan garis batasan sistem dengan jelas terlebih dahulu, dan apa resikonya jika batasan itu salah untuk ditentukan? Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi batasan sistem, kenapa penting menentukan batasan sistem? Karena tadi dalam proses pengolahan ada kondisi lingkungan yang terkadang tidak bisa kita atur. Misalnya suhu lingkungan, misalnya kita ini mau mengeringkan dengan oven. Tapi kan suhu lingkungan, misalnya kita tidak pakai AC, maka kita tidak bisa atur suhu lingkungannya.
Maka kalau kita mau melakukan perhitungan, kita butuh menentukan batasan sistem sehingga variabel yang di luar sistem itu tidak dihitung. Kenapa? Karena kalau kita hitung, maka akan semakin kompleks perhitungannya itu. Maka kita tidak bisa melakukan perhitungan dengan tepat karena terlalu banyak parameter yang harus dimasukkan. Kemudian perlu juga kalau kita mau mengevaluasi per proses. Kayak tadi kalau kita khusus ingin mengevaluasi di bagian evaporator saja, maka batasannya itu harus kita buat khusus di evaporator supaya tidak terhitung juga parameter lain setelah itu. Jadi itu pentingnya kita membuat batasan sistem. Bagaimana? Sudah? Ya sudah jelas Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Apa ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini di bagian persamaan kesetimbangan massa yang dimana input sama dengan output ditambah akumulasi. Nah, yang dimana akumulasi ini bernilai 0 pada sistem steady state. Bagaimana cara kita mengenali secara langsung bahwa suatu sistem industri ini sudah benar-benar mencapai kondisi steady state. Terima kasih. Ya, terima kasih. Betul sekali. Di sini ada pernyataannya bahwa akumulasi itu dapat bernilai 0 pada kondisi steady state. Apa maksudnya kondisi steady state itu? Steady berarti setimbang, sudah tidak ada lagi yang berubah. Jadi ketika sistemnya kita itu parameternya sudah tidak ada yang berubah, maka itu dikatakan kondisi steady state. Misalnya kita mengeringkan bahan, kan awalnya pasti beratnya itu misalnya mulai dari 100, lama-lama dia turun beratnya misalnya sampai ke 40 gram. Terus 40 gram itu tidak berubah setelah berapa waktu, misalnya setelah 30 menit berat bahan tidak berubah, maka itu namanya kondisi steady state. Dia setimbang, jadi parameternya misalnya berat sudah tidak berubah lagi seiring dengan perubahan waktu. Itu namanya steady state. Jadi kata kuncinya adalah waktu. Walaupun waktu berubah, parameter bahan tidak berubah, itu berarti dia steady. Gitu. Oke? Ya, Bu. Oke. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Nah, misalnya ini kita mau mengeringkan suatu bahan. Bahan awal itu kadar airnya adalah 80%. Kemudian di akhir setelah pengeringan kadar air bahannya turun menjadi 50%. Nah, berapa banyak penurunan berat yang dihasilkan dari proses pengeringan itu? Yang ditanya adalah penurunan beratnya, bukan persentasenya. Kalau persentase kan kita tinggal kurangi 80 kurang 50, jadi 30% kadar air. Tapi karena yang ditanya adalah berat, maka kita tidak bisa langsung mengurangkan seperti itu. Maka pertama kita gambarkan dulu diagramnya. Ini adalah bahan, ini adalah proses pengeringannya. Kemudian di sini bahannya awal kita simbolkan W. Kadar airnya 80%. Kalau airnya 80% berarti padatnya ada 20%. Kemudian ini hasilnya kita simbolkan D. 50% kadar air sehingga padatnya juga 50%. Nah, setelah itu kita bisa tuliskan dari sini kan ada proses penguapan. Maka penguapannya ini adalah X. Yang diuapkan tentu saja adalah uap air. Nah, sehingga kita bisa tuliskan kesetimbangan massanya. Input akan sama dengan output. Inputnya adalah W sama dengan outputnya adalah X tambah D. Nah, lalu ini tadi kan kadar air 80%. Kita ubah dalam bentuk fraksi. Maka dia menjadi W dikali 80 per 100, 0,8 sama dengan
X dikali 0,5 tambah terbalik. 0,5D ditambah X. Nah, setelah dia ditulis dalam bentuk fraksi, tadi kan di sini awalnya ini kita bisa substitusi. Kalau W sama dengan X tambah D, maka berarti X, karena X yang kita tidak ketahui, itu sama dengan W dikurang D. Nah, ini adalah persamaannya, kita substitusikan. Nah, kita substitusikan persamaan ini, maka kita bisa tulis menjadi W kali 0,8 sama dengan 0,5D ditambah W tambah D. W dikurang D. Nah, berarti di sini kita bisa gabungkan yang sama-sama, ini W dengan W, kemudian D dengan D. Kita bisa tukar ke sini jadi D tambah 0,5 dikurang 0,5D sama dengan W kurang 0,8 W. Sehingga kita bisa mendapatkan, kan ini adalah 1, berarti ini adalah 0,5D sama dengan 0,2 W. Sehingga D per W akan sama dengan 0,2 per 0,5 atau sama dengan 0,4. Nah, setelah kita mendapatkan perbandingan ini, kita bisa masukkan ke rumus penurunan berat. Ini bisa dihapus ya. Kita bikin saja, bagi dua seperti ini. Nah, penurunan berat kan berarti dalam bentuk persen itu berat awal kurang berat akhir per berat awal dikali 100%. Sehingga berat awalnya kita adalah W, berat akhir adalah D per berat awal W dikali 100% atau kali 100. Nah, kan ini tadi kita sudah punya D per W sama dengan 0,4. Nah, ini kan kita bisa uraikan menjadi W per W kurang D per W dikali 100. W per W adalah 1 kurang D per W adalah 0,4 kali 100. Maka kita akan mendapatkan 0,6 dikali 100 sama dengan 60. 60 ya. 60%. Maka itu adalah persen penurunan beratnya. Seperti itu. Nah, nanti perhitungan ini akan kalian pakai ketika melakukan studi kasus. Nah, untuk studi kasus ini adalah tugas yang akan diberikan secara berkelompok, di mana kalian setelah dibagikan kelompoknya akan melakukan pengamatan kesetimbangan massa dan energi pada UMKM pengolahan pangan. Jadi, pertama kalian tentukan agroindustri yang akan kalian jadikan sampel pengamatan untuk studi kasus ini. Misalnya agroindustri pengolahan tempe atau agroindustri roti. Nah, setelah kalian tentukan agroindustrinya, kalian lakukan kunjungan lapangan tahap 1 ke UMKM tersebut untuk mempelajari mengenai deskripsi perusahaan dan proses produksi. Nah, setelah itu kalian catat apa proses produksinya, apa yang dilakukan di perusahaan itu, apa saja bahannya, apa produk akhirnya. Setelah itu kalian akan melakukan konsultasi untuk mengevaluasi hasil pengamatan kalian dan menentukan parameter pengukuran supaya kalian bisa menghitung kesetimbangan massa dan energi
yang ada di pengolahan di industri tersebut. Nah, nanti tugasnya itu akan kalian berupa laporan, draft laporan yang akan kalian upload di Sekolah, dan deadline-nya itu adalah 2 minggu ke depan, yaitu 15 April 2026. Nah, ada yang mau bertanya soal tugasnya ini? Tidak ada, sudah jelas ya tugasnya? Oke. Kalau sudah jelas, jadi nanti minggu depan kita akan belajar mengenai energi balance yang terkait work, heat, dan energi, usaha kerja dan energi. Dan setelah itu di minggu keempat kita akan mempresentasikan hasil studi kasus kalian bersama-sama di kelas. Ya, mungkin demikian kuliah dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan cuplikan proses perkuliahan pada mata kuliah Teknik Pengolahan Pangan. Case-based study dengan metode pengamatan langsung diharapkan akan memberikan exposure kepada mahasiswa mengenai berbagai proses pengolahan berbeda pada industri pertanian. Pengamatan ini akan melatih mahasiswa dalam menganalisis permasalahan yang dialami oleh industri terutama pada tingkat UMKM, kemudian melakukan analisis kesetimbangan massa dan energi sesuai dengan capaian pembelajaran kuliah ini. Pada minggu keempat akan dilakukan pemaparan hasil analisis dan diskusi antar kelompok, sehingga mahasiswa dapat memperoleh berbagai pendekatan berbeda untuk mengatasi masalah pengolahan pangan yang ada di industri tersebut. Seluruh tugas yang diberikan akan di-upload oleh mahasiswa pada Learning Management System di Universitas Hasanuddin, yaitu Sekolah, dan akan dipantau dan dinilai oleh dosen pengampu mata kuliah. Demikianlah pemaparan video PDD UKT-PT ini. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai metode pembelajaran yang saya ajarkan di kelas. Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, terutama kepada Panitia Pelaksana Sertifikasi Dosen tahun 2026 atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.